Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu atamani akmalani alal mab'usi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang dengan rahmat dan kasih sayangnya kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang penuh dengan keberkahan ini, dalam rangka thalabul ilm atau belajar ilmu agama. Salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan dan mencurahkannya kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, pada para sahabatnya, dan kepada siapa saja dari umatnya yang berusaha untuk mengikuti ajaran beliau sampai hari kiamat nanti. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian kita di malam hari ini dari pembahasan kitab Muharramatun, hal-hal yang diharamkan dalam Islam, istahana bihan nas, yang dianggap sepele oleh keumuman manusia, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad ibn Saleh Al-Munajjid hafizahullahu ta'ala. Dan pada kesempatan malam hari ini kita akan membacakan perkara berikutnya yang dianggap sepele padahal dia bagian dari dosa besar. Penulis memberikan judul Musafahatul mar'ati al-ajnabiyati. Dosa besar yang dianggap sepele oleh umuman kaum muslimin yang berikutnya adalah berjabat tangan dengan lawan jenis yang bukan mahram, yang bukan mahramnya. Ini bagian daripada dosa besar yang disepelekan oleh keumuman
kaum muslimin, yang ternyata keumuman ini bukan hanya ada di negeri kita, tapi di negeri-negeri yang lain demikian. Perkara ini adalah menjadi perkara yang ringan atau dianggap perkara yang sepele. Kira-kira alasannya apa ya, Pak? Kira-kira alasan utamanya apa? Kenapa? Keumuman manusia mengerjakan itu, melakukan itu. Bahkan tidak sedikit yang melakukan adalah orang-orang yang dinisbatkan kepada dirinya atau orang-orang yang dipanggil sebagai ustadz, kiai, ajengan, atau nama-nama yang serupa dengannya, sehingga membuat atau lebih membuat rancu perkara ini, sehingga sebagian orang menggunakan salah satu kaidah usul, akan tapi penggunaannya tidak tepat. Kaidah yang berbunyi al-'adatu muhakkamatun. Al-'adatu muhakkamatun. Kebiasaan itu bisa ditetapkan menjadi sebuah hukum. Kebiasaan adat istiadat itu bisa ditetapkan menjadi sebuah hukum. Jika tidak bertabrakan dengan syariat, harusnya demikian. Harusnya ada tambahan jika tidak bertabrakan dengan syariat. Contoh apa, Pak? Adat istiadat yang tidak jadi, atau adat istiadat yang jadi hukum dan dia tidak menyalahi syariat. Tuh, pakai sarung. Adat istiadat kita, orang Waalaikumsalam. Masya Allah. Adat istiadat kita pakai baju batik, koko, adah, jadi hukum. Kalau mau kondangan, mau nggak mau batikan, itu boleh nggak? Boleh nggak? Boleh nggak, Pak? Boleh. Kenapa boleh? Ayo, kenapa boleh? Ya tepat, karena syariat tidak mengatur pakaian untuk kekondangan. Syariat tidak mengatur secara terperinci pakaian apa yang digunakan untuk kekondangan. Sekolah pakai sepatu. Sekolah pakai sepatu.
nggak boleh masuk siswa yang sekolah pakai sendal, kan gitu ya Pak ya. Peraturan boleh, peraturannya boleh, karena tidak bertabrakan dengan syariat. Syariat tidak mengatur secara detail pakai sepatu atau pakai sendal, dan itu sudah menjadi kebiasaan menjadi hukum, boleh selama tidak bertabrakan dengan ketentuan syariat gitu. Jadi al-adatu muhakkamah, kebiasaan itu bisa menjadi sebuah hukum jika kebiasaan tersebut tidak melanggar syariat. Kebiasaan pakai rok, sekolah dulu SMP ya, SMA pakai rok ya, masih ya sekarang? Masih ya pakai rok? Masih ya? SMP, SMA pakai rok, roknya di atas dengkul. Sekarang lebih panjang. Dulu ya, dulu di atas dengkul, sekarang udah panjang, alhamdulillah. Ini jadi kebiasaan, jadi peraturan sekolah. Tapi kalau dilihat dari syariat, peraturan ini melanggar syariat. Seharusnya peraturan ini tidak boleh diterapkan karena dia melanggar syariat. Karena syariat memerintahkan wanita untuk apa? Menutup ya. Maka kebiasaan ini seharusnya tidak boleh dilakukan. Sama sebagian kaum muslimin menduga kebiasaan salaman itu sudah menjadi hukum di negeri kita, sehingga hal ini adalah merupakan hal yang biasa. Seperti Syekh katakan, wa hadha mimma taqat fihi ba'dul a'rafil ijtima'iyyah ala syari'atillahi fil mujtama' wa ala fihi batilun adatun nasi wa taqalidihim ala hukmillahi hatta law khatabat ahaduhum bi hukmi syar'i uqimatil hujjah wa bayyinatid dalil ittamahuka birraj'iyyati wa taqyid wa qat'i rahimi wa tashkik fi nawayal hasanah ila akhirih. Beliau mengatakan, penulis ini, di antara kebiasaan yang ada di masyarakat yang tersebar, yang sudah menjadi hal yang biasa dilakukan oleh manusia adalah bersalaman antara laki dan pria yang bukan mahram. Yang mana hal ini batil, menyelisihi syariat. Biasanya ini terjadi di acara-acara besar ya, nikahan, betul Pak ya, nikahan, apa lagi Pak? Apa? Acara yang kecil juga terjadi, arisan, Idul Lebaran,
Idul Fitri, Idul Adha, gitu. Dan ini menyelisihi syariat. Sampai Syekh mengatakan, sehingga kalau ada salah seorang di antara kaum muslimin yang mengingatkan tentang hukum Allah ini, bahwasanya ini dilarang, kemudian dia membawakan hujjah, membawakan dalil dari Al-Quran maupun dan Sunnah Nabi SAW tentang tercelaknya, dilarangnya perbuatan ini, maka tidak sedikit orang yang menerima nasihat akan mengatakan kepada yang memberi nasihat, antum memutuskan hubungan silaturahmi, memutuskan hubungan kekeluargaan, memutuskan hubungan persaudaraan, dan seterusnya. Di kita sepupu sama sepupu itu biasa, boncengan, naik motor, biasa, salaman. Padahal boleh atau enggak? Padahal enggak boleh, sepupu sama sepupu, gitu. Ya, padahal tidak diperbolehkan. Tapi di kita gimana Pak Mukhlis? Di kita biasa, sepupu sama sepupu, ipar sama ipar, gitu. Di kita gimana? Biasa. Ya betul ya, gitu. Maka kata Syekh, kalau ada orang yang memberikan nasihat tentang masalah ini, itu dianggap sebagai orang yang akan menjadikan permusuhan, ya, antara satu dengan yang lainnya. Terus mau didiemin terus gimana Pak? Harus dikasih tahu. Ya, harus dikasih tahu. Gitu, harus dikasih tahu. Istri kita sama siapa? Om kita. Mahram bukan? Bukan, enggak boleh. Istri kita sama om kita, gitu. Dan itu juga menjadi kebiasaan kita, karena kita cium tangan sama om, istri kita ikut juga. Boleh nggak? Nggak boleh, gitu. Ya, banyak yang harus dibenahi dalam masalah ini, karena memang kalau tidak hati-hati memberitahu, ini akan jadi beneran permusuhan. Nggak enak ke rumah Pak Mukhlis, nggak ada salam-salamannya. Benar, kaku, kayak kanebo kering. Kalau kanebo basah masih enak, gini-gini. Kanebo kering, gitu, kaku. Ya, guru sama murid banyak ya, sekolah. Guru cium tangan muridnya, yang perempuan muridnya cium tangan. Di pengajian, ya, guru ngaji ya,
Anak muridnya SMA cium tangan gitu. Apa? Minta ciuman. Iya, tadi makanya ini jadi rancu. Kenapa rancu? Karena yang melakukan tokoh-tokoh agama yang dijadikan panutan oleh keumuman manusia, oleh keumuman kita. Orang kiai aja cium tangannya, dicium sama muridnya nggak apa-apa gitu kan? Hah? Bolak-balik gitu. Gitu. Padahal ini bagian daripada dosa besar. Anak saudara tiri mahram bukan? Mahram nggak? Saudara tiri mahram bukan? Tahu ya, saudara tiri mahram kalau mereka sudah berhubungan. Siapanya? Bapak dan ibu tiri kita. Maka anaknya mahram, ibu tirinya juga jadi mahram. Jadi harus tahu, ibu persusuan mahram bukan? Boleh nggak cium tangan sama dia nanti? Boleh. Anak ibu persusuan jadi saudara kita, boleh, mahram kita juga. Ibu persusuan ya, punya anak nih perempuan, itu jadi saudara kita kalau kita disusuin sama dia. Berarti kita nggak boleh nikah sama dia. Gitu. Istrinya bapak kita, misalkan bapak kita nikah lagi, istrinya dia mahram kita bukan? Mahram kita. Istri bapak mahram kita. Ponakan mahram kita. Sepupu enggak. Ya. Mertua abang. Kita punya abang, punya mertua. Mahram kita bukan? Bukan. Mahram buat abang kita, tapi bukan buat kita. Karena apa? Karena kemahromannya disebabkan pernikahan, bukan disebabkan nasab. Kalau mahram nasab itu keluarga darah. Jelas ya? Ini harus jelas nih ya, biar besok siapa yang boleh disalamin, siapa yang nggak boleh gitu. Ya. Anak adopsi mahram bukan? Kalau disusuin nggak keluar air susunya. Si perempuannya nggak punya air susu, bukan mahramnya. Karena jadi mahram dia kalau keluar susunya tuh. Syafi'i, Imam Syafi'i mensyaratkan minimal 5 kali. Minimal 5 kali. Gitu. Apa? Suami perempuan mahram. Iya, karena ibunya sudah disetubui mahram. Namanya Rabaib namanya. Kalau belum disetubui berarti bukan, belum. Sampai disetubui baru jadi mahram. Kalau ibunya sudah disetubui jadi mahram. Gitu. Hah? Enggak. Adik mertua, enggak. Kan antum ingatnya gini, kaidahnya yang menjadikan mahram tuh ada nasab. Kalau nasab berarti semua nanti. Tapi kalau yang menjadikan itu nasab sama rodoah itu persusuan.
Kalau persusuan itu sama dengan nasab. Paham nggak? Apa yang jadi mahram karena nasab, dia jadi mahram juga karena radha'ah, persusuan. Tetapi berbeda dengan yang menjadikan mahram itu adalah pernikahan. Paham? Kalau pernikahan terbatas pelaku nikahnya. Paham ya? Pelaku nikahnya. Seperti yang tadi saya contohkan, antum sama mertua abang antum bukan mahram, tapi buat abang antum mahram. Kenapa? Karena yang mensetubui anak mertuanya abang antum, bukan antum. Jelas? Kurang lebihnya gitu. Buat kita paman mahram kita, om kan? Iya. Om tante. Yang enggak mahram sepupu. Antum beda. Kalau antum ngomongnya kan om tante. Sekarang misalnya gini, omnya om kita, tantenya orang lain, gitu dong. Kalau om tante, bayangan saya tadi om kita, tante kita, kan itu. Bukan itu ya? Itu namanya istri om. Itu betul perkawinan. Istri om bukan mahram kita. Istri om. Karena kaidahnya antum hafalin kaidahnya. Mahram itu karena nasab. Kalau karena nasab nyambung mahram buat antum, buat abang antum, buat adik antum. Nah, itu nasab sama radha'ah, persusuan. Tapi kalau kemahromannya disebabkan karena pernikahan, berarti cuman antum pelakunya. Yang menjadikan antum mahram misalnya sama istri antum apa? Karena antum sudah setubuhin istri antum. Jelas? Paham enggak? Berarti yang menyetubui antum, kalau antum doang ya antum doang. Abang antum, adik antum, mahramnya bukan? Bukan. Makanya dibilang Nabi apa? Alhammu maut, ipar maut. Itu kaidah. Kalau tadi pertanyaan antum, istrinya om. Kalau om tante mahram. Jelas ya? Antum buka kayak itu di surat An-Nisa ayat 22 23. Nah, itu tuh mahram di situ. Ini tadi anak ngisi air panas di situ. Nih, botol. Ya. Izinnya belakangan. Udah ngisi. Nah, ketemu nggak surat An-Nisa? Terus kalau mahram gimana? Boleh buka aurat atau enggak? Boleh, yang boleh dilihat. Yang tidak boleh dilihat tetap tidak boleh. Boleh, yang boleh dilihat. Tapi yang tidak boleh dilihat tetap tidak boleh. Mohon izin, perempuan tetap pakai celana panjang. Walaupun dia buka jilbab sama omnya. Tapi enggak juga dia pakai celana pendek depan omnya. Ada yang aurat karena itu bagian aurat yang tidak boleh dilihat. Gitu. Walaupun sebagian ulama ada yang membolehkan. Sebagian ahlul ilmu. Memberikan apa?
tahiyatnya bukan di sini, ini begini, atau di sini. Kalau saya melihat kita salah, ya. Kalau saya dia langsung saya kenal, terus buat orang ini salah seperti itu yang utama maksud saya cara menegurnya itu kan maksud saya karena saya kenal ya, penegakan syariat seperti ini memang kita lakukan. Kalau tidak kita lakukan berarti kita yang memang dosa atau memang sebatas lemah-lemahnya iman. Iya, disinilah letak apa ya? Keberagaman ilmu. Jadi dalam perkara fikih itu tidak lepas dari khilafiyah. Tidak lepas dari khilafiyah. Apalagi yang melakukan, contohnya misalnya antara bersedekap sesudah ruku, bersedekap atau meluruskan tangan, itu ada dua pendapat. Syekh Albani lempeng, Syekh bin Baz sedekap. Ini ada kisah menarik. Kisahnya sangat menarik, disampaikan oleh Fadilatul Syekh Falah hafizahullah ta'ala. Syekh Albani menjadi makmum Syekh bin Baz. Ya, Syekh Albani pernah menjadi makmum Syekh bin Baz. Begitu samiallahu liman hamidah, Syekh Albani bersedekap. Itu yang di sebelahnya langsung geger tuh. Padahal Syekh Albani membid'ahkan itu. Oke, setelah sholat yang di sebelahnya tanya sama Syekh. Tanya kepada Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Kata Syekh, karena saya tahu Syekh bin Baz berpendapat akan sunnahnya bersedekap dan imam diikuti, gitu. Ini salah satu khilafiyah yang terjadi di zaman ini antara Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dengan Syekh Ibnu Baz. Jelas. Jadi masalah khilafiyah memang seperti itu. Kecuali masalah aqdiyah, akidah atau tauhid, itu perlu pelurusan. Kalau masalah khilafiyah, terkadang seseorang mengambil apa yang tidak menjadi kita, yang menjadi kita ambil. Terkadang seseorang memegang apa yang bukan menjadi pegangan kita, gitu. Tinggal nanti kita cari tahu sebenarnya begitu boleh nggak, gitu. Jadi sebelum adanya peneguran, kitanya cari dulu sebenarnya dasarnya itu apa, dia kok begitu. Nanti Pak Muklis ketemu tuh, oh ternyata khilaf. Kalau khilaf berarti dia pilih itu. Paham gak maksudnya? Sama seperti orang lagi tahiyat, kan sebagian teman kita lempeng, sebagian gerak-gerak. Kalau kurang ilmu dan kurang sabar, itu yang gerak nyalain yang lempeng nyalain yang gerak. Paham gak? Yang lempeng nyalain yang gerak nyalain yang lempeng. Seharusnya bagaimana, Pak? Seharusnya yang paling tepat gimana? Yang lempeng baca lagi, yang gerak baca lagi.
Oh, ternyata khilafiyah. Gitu. Khilafiyahnya mu'tabar, diakui sebagai khilafiyah. Gitu. Dan begitu permasalahan khilafiyah. Tadi kisah Syalbani. Ada lagi kisah yang lain yang dia tidak mengikuti imam karena meyakini apa yang dilakukan imam bid'ah. Misalnya gitu Pak, yang dilakukan imam bid'ah, maka dia tidak diikuti karena imam yang diikuti adalah yang benar. Khilaf banyak, panjang. Jelas ya? Makanya dalam belajar urusan fikih, urusan yang cukup panjang, sangat panjang. Wallahu ta'ala a'lam. Hatta kalau Pak Mukhlis tahu, itu Al-Imam Syafi'i yang berpendapat bahwa sahnya wudu cuman ngeprek-keprek kepala doang. Dengan ilmunya nanti kita sampaikan habis sholat isya atau lain waktu. Ya, dengan ilmu, bukan main tebak-tebak. Dia ahlul ilmu, bukan tebak-tebakan. Tentu di antara khilaf itu ada yang rajih, ada yang marjuh, ada yang lebih kuat, ada yang tidak lebih kuat. Kalau kita belum tahu antara khilaf yang mana lebih kuat, ya sudah masing-masing aja. Iya, kecuali kita tahu yang mana yang lebih kuat, Pak. Kita udah tahu nih secara dalil, Mas, yang kamu amalkan dalilnya itu sudah dihapus. Nah, kita tahu tuh, baru kita sampaikan. Oh. Kenapa? Iya, tadi makanya yang membuat bingung kita itu ketika Syekh Albani harus bersedekap di belakangnya Syekh bin Baz. Padahal dia dengan tegas mengatakan dalam sifat salat Nabi bid'ah. Beliau mengatakan dengan tegas bid'ah. Makanya saya secara pribadi ini lagi saya pelajari nih kasus ini. Kasus ini sedang saya pelajari di antara kasus baru buat saya baru. Mungkin ustadz-ustadz yang lain atau ulang yang lain udah pernah dengar ini. Cuman buat saya ini baru. Jadi bahan pertimbangan. Masalahnya Syekh Albani tegas-tegas bid'ah. Tapi begitu sholat di belakang Syekh bin Baz, dia bersedekap. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian kita di malam hari ini. Ya, karena tadi sudah dimukadimahkan, maka saya bantu sedikit memberikan penjelasan tentang khilafiyah antar para ulama. Misalnya tadi kita sampaikan masalah membasuh kepala, membasuh rambut. Itu bisa dilihat dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi
wamsahu biru'usikum. Kalau antum ada mushaf, antum sambil lihat lafaz bi, ba, ini diantara letak perbedaan pendapat Imam Syafi'i dan lainnya. Jadi huruf ba dalam ilmu usul, huruf ba punya beberapa makna. Imam Syafi'i memahami ba di ayat ini adalah ba tab'id. Ba tab'id. Ba tab'id. Ba tab'id artinya sebagian. Berarti yang dibasuh di kepala adalah sebagian kepala. Imam-imam yang lainnya menetapkan ba di sini ba istighraq, yaitu keseluruhan. Ba al-istighraq, keseluruhan. Sehingga ketika ba ini dimaknai ba istighraq, berarti yang dibasuh di kepala adalah seluruhnya, keseluruhannya. Nah, terjadilah sedikitnya dua pendapat dalam membasuh kepala, Tentunya dalam perkara khilafiyah ada rajih, ada marjuh, ada yang kuat, ada yang lemah. Itu sesudah ditarjih. Tarjih artinya sudah dilakukan penelitian di antara dua khilaf itu, yang kuat mana, yang lemah mana. Maka ketika dia belum ditarjih, maka menggunakan kaidah yang lain yang digunakan oleh para ahlul ilmu, yaitu i'malu lidalilaini, mengamalkan dua amal berdasarkan satu dalil, aula min ilqa'i ahadihima, lebih utama daripada meninggalkan salah satunya ketika belum ditarjih. Mengamalkan dua buah amal, ya, itu lebih utama daripada meninggalkan salah satunya. Artinya ketika perkara itu kita tidak tahu mana yang lebih rajih, maka terkadang mengamalkan A, terkadang mengamalkan B. Kecuali kita sudah tahu mana yang rajih, mana yang marjuh, itu untuk urusan fikih. Jelas ya? Sangat luas. Baik, kita lanjut kajian kita. Kemudian penulis
membawakan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, kepala laki-laki ditancap besi panas min hadidin khairun lahu min an yamassal man imra'ah la tahillu lahu. Itu lebih bagus, lebih utama ditancapkan dibandingkan dia harus menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Ini menunjukkan perkara ini adalah perkara yang besar, sampai Nabi katakan lebih bagus ditaruh besi panas di kepalanya. Ya, ini tugas kita semua untuk memberikan keterangan kepada saudara-saudari kita kaum muslimin dan kaum muslimat yang dulunya juga mungkin kita terbiasa ya Pak ya. Sebelum kita belajar, mungkin dulunya kita juga biasa salaman sama yang bukan mahram. Maka ini pun harus dilatih, sebagaimana kita melatih memotong celana, memanjangkan jenggot, tidak bersalaman dengan lawan jenis yang bukan mahram juga harus dilatih, harus diusahakan, karena itu diharamkan. Kemudian penulis membawakan hadis yang lain, yaitu Nabi bersabda, al-ainani, dua buah mata, yaitu melakukan zina, dan zinanya adalah melihat. Kedua tangan pun berzina, zinanya adalah memegang. Kedua kaki berzina, zinanya adalah melangkah. Masuk di dalamnya adalah bersentuhan antara laki dan perempuan yang bukan mahram, gitu. Dalam hadis lain Nabi katakan, dibawakan oleh penulis, inni la ans aidin nisa, saya tidak pernah menyentuh tangan wanita yang bukan mahram. Kemudian Aisyah berkata, dibawakan perkataan Aisyah, wala wallah ma massat yadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yada imra'atin qattu ghaira annahu yubayyihunna bil kalam, rawahu Muslim. Aisyah menjadi saksi bahwasanya tangan Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah menyentuh wanita yang bukan mahram sekalipun. Adapun jika para wanita berbaiat kepada Nabi, maka hanya dengan lisan, hanya dengan lisan. Kemudian penulis mengatakan, ala falyattaqillah unasun yuhaddiduna
zaujatuhum as-salihat bit-talaq idza lam yusafahna ikhwanuhum. Penulis mengatakan hafizahullahu ta'ala, maka hendaknya manusia bertakwa pada Allah dalam hal ini. Bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala dalam perkara ini. Kadang kita kalau lagi beli belanja juga ya Pak ya, kalau beli kasir kadang-kadang kasirnya perempuan. Jadi gimana solusinya tuh Pak Mukhlis? Dia ngasih, pegang tangannya sedikit, taruh sini uangnya Mbak, atau kita mau bayar, nih Mbak uangnya, kembaliannya nih, taruh Mbak kembaliannya gitu. Bukan justru sengaja begini. Hah? Ya Pak ya. Dulu Pak sekitar tahun 2004 saya punya teman orang Makassar. Jadi dia tuh tinggal di Sakan. Saya seorang yang pengen tahu kehidupan dia karena orangnya soleh. Terus kita ke warung belanja, beli apa gitu. Terus dia kasih uang, ditaruh di meja. Ini uangnya Mbak, ini kembaliannya taruh sini aja Mbak, taruh taruh aja di sini. Udah ditaruh baru diambil Pak. Subhanallah. Ya perlu latihan Pak, gitu. Perlu latihan. Ya. Sampai sini ada yang mau tanya? Iya, kan ditempel besi panas. Kategorinya dosa besar. Tempel besi panas lebih baik kata Nabi SAW. Ditusuk dari atas. Makanya ya salah satu yang harus kita benahi setelah belajar agama itu ini. Ustaz, gimana Ustaz kalau jadi tukang ojol gitu kan? Iya. Benar nggak? Ojol gimana tuh? Ada nggak ojol perempuan? Ada nggak? Ada. Ya banyak lagi. Saya pernah mau ngajar, qadarullah motor lagi bermasalah, pesan ojol. Yang nyupir perempuan. Hah? Saya udah begini nih, udah pakai peci, pakai baju gamis, bawa tas. Dia ngeliat saya, Bapak, saya cancel ya Pak, nggak jadi. Dia yang cancel nggak jadi. Jadi ngeliat saya begini Pak, saya cancel ya Pak, nggak jadi. Iya, cancel aja. Terus bagaimana tuh solusinya? Kalau memang ojol itu berusaha taat sama Allah, kalau udah ketahuan yang panggil perempuan, tolak. Kalau emang ketahuan gitu. Ada yang mau tanya lagi? Silakan Mas. Kenapa? Bagaimana sikap seseorang ketika dia baru ngaji misalnya mengenai hal ini, mengenai makam, kemudian bertepatan juga semisal lebaran, yang sebelumnya dia sering bersama dengan ini dia baru ngaji, kemudian
Iya. Nah, Tayyib. Tentu karena ini bagian dari dosa besar, bukan dosa kecil kan, ini dosa besar. Sedapat mungkin dia menghindar. Misalkan dia tidur atau misalnya dia keluar naik motor, sedapat mungkin dia menghindar. Itu sikap yang terbaik buat saya sih, seperti itu. Karena apa? Berjalan dengan waktu, keluarga akan tahu kalau kita sudah berubah. Tapi itu nggak mudah. Maksudnya nggak mudah. Ya kadang pelaku amalnya mentalnya harus kuat. Kalau dia mentalnya nggak kuat, nanti bermasalah. Intinya mentalnya harus kuat dan dia harus yakin ketika dia menjalankan syariat, ada maslahatnya. Pasti ada maslahat. Semua orang yang belajar agama itu harus mengamalkan ilmunya sedikit demi sedikit. Karena ilmu dituntut dipelajari untuk diamalkan. Gitu. Ilmu itu dipelajari, makanya kita sebelum datang ke majelis ilmu itu berdoa sama Allah. Berdoa semoga Allah berikan kita kemudahan dalam memahami ilmu. Kemudian mudah-mudahan setelah itu Allah beri taufik kita untuk mengamalkan ilmu. Yang antum dan semua harus yakin, Allah menetapkan syariat enggak pernah salah. Allah menetapkan syariat itu enggak pernah salah. Enggak ada yang salah. Gitu. Untuk yang baru ngaji, ya tetap dia harus mengamalkan pelan-pelan, sedikit demi sedikit, gitu. Saya menjadi saksi ada seseorang yang seperti itu. Jadi kan biasanya orang baru ngaji tapi sakot. Biasanya saklek. Dan dia memang mengamalkan itu langsung. Dan ketika dia mengamalkan itu, ada sekelompok keluarganya yang langsung meninggalkan. Ketika ramai dia mengamalkan itu, sekelompok keluarga yang dari daerah tertentu itu langsung. Iya, ditinggal. Melihat Sikapnya seperti itu, iya. Yang terbaik seperti apa? Iya. Makanya tadi saya bilang di antaranya yang pertama dia tidur aja atau dia pergi. Gitu. Dia tidur, dia pergi. Kalau pergi masih mungkin. Kalau dia tidur masih bisa dibangunin ya. Memang Mas, di antara resiko dalam menegakkan syariat, di antara resikonya dikucilkan, dimusuhi. Walaupun itu tidak kita inginkan, kita tidak menginginkan itu. Tapi dalam menjalankan syariat pasti begitu, tidak mungkin tidak. Gitu. Jangankan siapa tadi yang Mas cerita, ustadz aja kalau tegas sedikit itu nggak dipakai lagi sama panitia kajian. Iya nggak? Ustadz aja nih kalau ngomong syirik tuh bid'ah, syirik, panitianya ketakutan. Iya, bisa tamat tuh riwayat tuh. Panitianya ketakutan. Ya, DKM-nya ketakutan. Makanya mudah-mudahan terinspirasi ya.
Iya, itu resiko. Artinya tidak ada yang tidak beresiko, semuanya beresiko. Harus kita terima. Kita sudah pastikan dia juga lemah lembut begini gitu ya. Enggak langsung gini tepak dimarahin gitu, sama orang tuanya, sama saudaranya. Resiko menjalankan syariat. Masalahnya mau ditinggal tidur atau terbuang kumpulnya di rumah kita. Apa Pak? Masalahnya mau kita tinggal tidur atau kita pergi, masalahnya kumpulnya di rumah kita. Iya. Tinggal pergi aja mah udah. Kita tahu nih jadwalnya mau datang. Kita pergi aja. Gitu. Kalau pergi lebih selamat. Kalau tidur kita dibangunin. Kalau nggak sanggup, kalau sanggup dakwahin. Kalau sanggup kasih tahu. Nggak boleh. Semenjak saya ngaji kemarin ternyata ada ilmu begini gitu, syariat seperti ini gitu. Jelas gitu. Karena dia bagian dari dosa besar. Karena dia bagian dari dosa besar. Kecuali dia tidak terancam seperti ancaman ini dosanya. Artinya misalnya nih, ada orang makan pakai tangan kiri depan antum gitu. Dia baru ngaji juga, terus makan pakai tangan kiri, dan dia belum sholat 5 waktu. Antum fokus tuh sholat tuh, tangan kiri nanti dulu. Kecuali dia berbuat dosa yang besar. Ada penundaan namanya takjil, yakni penundaan penyampaian. Itu yang ditunda. Yang kecil apa yang besar? Yang kecil, yang besar disampaikan. Kalau kita kan kadang terbalik ya. Yang ditunda yang besar, yang kecil disampaikan. Tauhidnya belakangan, akhlak adab dulu. Kita kalau udah mati gimana? Kan yang menyelamatkan orang tauhid. Jelas Mas ya? Kurang lebih seperti itu. Resiko di dalam mengamalkan ilmu. Tentu caranya jangan frontal. Kan Nabi dipanggil orang gila, caranya nggak frontal kan? Tapi tetap aja dipanggil orang gila. Tetap dengan kasih sayang, tetap dengan lemah lembut gitu. Gak boleh nih, haram nih. Itu bukan begitu caranya. Gak boleh dalam Islam. Gak boleh ini ya. Kalau mau kesini sini aja, duduk, minum, makan, tapi jangan salam-salaman ya. Itu haram. Bukan begitu caranya. Ya, bukan begitu caranya. Jelas Mas? Gitu. Ini pulang. Dakwah ini harus dengan, kata Syekh Albani, dakwah ini berat. Terus Syekh Albani ngomong, dakwah sunnah ini berat. Jangan ditambah berat dengan cara menyampaikan yang frontal, yang nggak punya etika. Gitu. Berat. Kenapa? Kenapa berat? Kenapa ya? Iya, karena menyelisihi tradisi yang sudah dilakukan oleh manusia. Iya. Tradisi pacaran kan udah biasa, ya kan? Belum nikah udah tinggal serumah udah biasa, ya deh kan? You know, tradisi biasa.
Boleh nggak Pak? Belum nikah udah tinggal serumah boleh? Hah? Boleh? Antum udah tinggal serumah ya? Udah nikah. Udah bukan jomblo lagi ya? Siapa namanya Pak? Lupa. Hah? Mukmin. Mukmin. Istri di kampung. Ada di sini. Alhamdulillah. Allah Ta'ala ala wa alam. Ini masalah bagi saya masalah penting karena kita kan mau terus Apa ngaji? sini ke sana terus apa konsekuensinya apabila apa yang kita dapatkan dari ilmu yang kita terima tidak diamalkan? Iya. Kabura maqtan indallah. Allah nggak suka. Maka kalau penuntut ilmu itu butuh bimbingan untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu butuh bimbingan. Jadi nggak sebatas seperti orang seneng nonton bola, orang rame di sini ke sini, rame ke sono ke sini, kayak nonton konser, nonton bola, rame ke sini, rame ke sono, rame di sini, bukan gitu menuntut ilmu. Menuntut ilmu ada kurikulumnya, ada kurikulum, gitu. Ya kan? Gaya penuntut ilmu hari ini kan gitu. Rame di sini datang sini semua ngebatok belajar tuh. Belajar apa reuni? Hah? Kira-kira yang sudah dilakukan belajar apa reuni? Apa ngobrol-ngobrol ketemu teman lama, janjian di situ, habis itu makan di mana? Ngajinya sejam, makannya? Hah? 2 jam, 3 jam. Nah maka seperti misalnya di satu tempat masjid diskusi sama saya diskusi. Saya sih nggak ngasih saran, cuma dia tanya, jadi saya kasih saran. Saya bilang gini, antum ngaji, ketika dia tanya kurikulumnya harus jelas, gitu. Apa yang antum pelajari, pertama apa yang harus dikuasai, karena kalau pondasi itu bagus, yang lain bisa bagus. Tapi kalau pondasi itu jelek, nggak akan jadi. Pondasinya harus bagus dulu, gitu. Kesana ngaji, situ ngaji, sana ngaji, sini ngaji. Apa yang didapetin? Teman baru, ya, kenalan, ilmunya ada nggak? Hah? Apa? Iya, gitu. Jadi harus ada kurikulum. Apa yang pertama? Kita mau belajar apa? Karena mengingat waktu kita yang terbatas, harus fokus pelajaran yang paling utama terus, gitu. Ini hukumannya apa Ustaz? Hah? Hukumannya apa bagi orang-orang yang belajar ilmu
Iya, kabura maqtan indallah, Allah nggak suka. Itu tadi yang saya baca ya. Allah nggak suka. Gitu. Makanya apa? Menuntut ilmu jalan menuju surga bagi yang mengamalkan ilmu, kan gitu. Bagi yang mengamalkan ilmu. Maka kalau kita faham, kalau kita ngerti, itu kita pasti berdoa ketika kita ada di majelis ilmu atau sebelumnya, berdoa semoga faham, semoga bisa diamalkan. Semoga faham, semoga bisa diamalkan. Karena barang dagangan manhaj salaf itu cuma dua, ilmu dan amal, nggak ada yang ketiga. Ilmu, amal gitu. Bahkan kata Nabi SAW, Nabi mengatakan jika dua sifat hilang salah satu dari diri seseorang, maka seseorang tersebut terindikasi adanya kemunafikan dalam dirinya. Kata Nabi, husnus samti wa tafaqquhu fiddin. Dua ini jika nggak ada pada diri seseorang, itu terindikasi munafik. Apalagi kalau nggak ada dua-duanya. Nabi bilang ini husnus samti, akhlak yang bagus, dan belajar ilmu dengan sungguh-sungguh. Dua sifat ini nggak akan ada pada diri orang munafik. Akan ada. Tapi kalau cuman ada satu, misal sungguh-sungguh menuntut ilmu, terus dia tidak husnus samti, tetap ada kemunafikan. Kenapa? Karena kan ilmu nyuruhnya berakhlak yang mulia, saya gitu. Kalau dia berakhlak mulia, tidak menuntut ilmu, tetap ada kemunafikan. Bisa jadi berakhlak mulianya cari muka. Nah, paham? Maka Nabi mengatakan dua ini nggak mungkin terkumpul pada jiwa orang munafik. Dua sifat ini tidak mungkin terkumpul. Kalau dua ini hilang salah satunya jadi munafik, apalagi kalau hilang dua-duanya. Jelas? Nah, penuntut ilmu yang menuntut ilmu, kalau ilmu itu tidak merubah dia tetap terindikasi kemunafikan ada. Itu tantangan buat kita semua, saya, bapak-bapak semua. Tantangannya ilmu itu harus diamalkan sedikit demi sedikit sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Wallahu a'lam. Apa? Kembali yang tadi mengenai Tuhan. Kalau sifatnya darurat itu gimana Ustaz? Misalnya Contoh. ada sepupu kita pingsan, kita mesti angkat. Oh iya, darurat. Kadang-kadang kan kita ada yang belajar, baru pingsan pun diamin aja gitu. Diangkat kalau darurat ya boleh.
darurat itu bener nggak darurat? Iya, kalau nggak ada orang lain, aji mumpung ya kan. Tapi kalau kalau memang masih ada yang lain ya lain. Tapi kalau memang darurat kecelakaan, nggak ada lagi kecuali kita angkat gotong. Ada orang terkapar di jalan, gitu kan, tengah malam, ada orang lewat, antum gotong. Begitu digotong mukanya nengok ke antum. Angkat, gitu. Kalau darurat semuanya boleh. Cuman bener nggak darurat? Gitu. Iya, refleks betul. Yang lain takut. Angkat, potong. Iya, kalau dibutuhkan, misalkan mau masukin ke ambulan, mau bawa ke rumah sakit, gitu. Ada lagi yang mau tanya? Ya, husnus samti dan fiqhu fiddin, dua sifat yang gak pernah jadi satu pada diri orang munafik. Dua sifat yang gak pernah jadi satu. Gak ada? Kita cukupkan sampai sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.